Kita akan bicara ke pemimpin buruh. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Prabowo anti buruh trending di media sosial. Blunder akibat minta buruh tak minta naik gaji, auto gagal nyapres. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kita bantu pengusaha, ya, pengusaha, dan kita buruh kok udah dapat ini, ya sudah dong. Jangan kau tuntut pengusaha, kalau nggak untung pengusahanya bisa pindah ke Bangladesh, kemana kan begitu. Jangan karena ingin jadi pemimpin, programnya akhirnya membodohi rakyat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Trending di media sosial X 10 November 2020, Prabowo anti buruh banyak dibicarakan warganet. Hal itu dianggap blunder atau diduga bahwa Prabowo anti terhadap buruh. Sebuah potongan video pidato Prabowo diketahui bahwa suasana tersebut dalam sebuah acara bertema ekonomi 8 November 2023. Video tersebut disebarkan oleh warganet disertai keterangan juga komentar yang tajam dan menohok. Dalam video itu, Prabowo meminta kepada buruh agar tidak banyak menuntut kepada perusahaan yang mana hal itu dapat menyebabkan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan. Hal itu memicu pro dan kontra di kalangan warganet. Terlihat dari perdebatan dalam menanggapi pidato Prabowo tersebut. Dari mulai pemilik akun masyarakat umum sampai pemilik akun para elit masyarakat. Ada yang menilai bahwa yang dikatakan Prabowo adalah bentuk dari antipatinya kepada buruh. Ada juga yang menganggap hal tersebut adalah hal yang mengandung kesan negatif. Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh angkat bicara atas pidato Prabowo mengenai buruh yang dianggapnya keliru. Said menganggap Menteri Pertahanan itu pemimpin yang tidak memahami dan berpihak pada kepentingan buruh-buruh di Indonesia. Ketum Partai Buruh itu pun mengingatkan Prabowo bahwa upaya buruh menuntut kenaikan upah adalah hal yang lumrah terjadi di seluruh negara. Bahkan buruh di negara maju seperti Amerika, Jerman, Inggris, bahkan Malaysia juga merasakan hal yang sama. Ia menegaskan buruh menginginkan kesetaraan ekonomi dengan kondisi yang ada. Said menjelaskan upah minimum adalah jaring pengaman agar buruh tidak terjerumus dalam jurang kemiskinan ketika memasuki dunia kerja. Sebab kebanyakan pengusaha ingin memberikan upah murah dan tenaga kerja outsourcing, jadi tidak boleh juga perusahaan menyatakan mereka tidak mampu. Sebenarnya yang dibilang Prabowo ada benarnya juga. Kalau banyak dituntut nanti pindah ke negara lain. Yang salah satu subsidinya, mana ada itu yang gratis-gratis? Duit siapa yang mau dipakai untuk berobat gratis? Angkot gratis, makan siang gratis, listrik gratis, duit siapa coba? Jadi ujung-ujungnya ada benarnya juga jika buruh akhirnya menuntut kenaikan gaji. Karena tentunya yang dibuat untuk mendanai berobat gratis, makan gratis, angkot gratis, dan lain-lain itu dari pajak buruh juga. Padahal kalau Prabowo memang mau berniat baik untuk negara ini, gak usahlah berambisi menjadi penguasa. Cukup menggerakkan segala macam sumber daya yang telah ia miliki dan telah ia kuasai demi rakyat. Tapi apa yang kita lihat? Ternyata Prabowo sangat berambisi untuk berkuasa dan lagi-lagi haus rasa hormat. Tentu kita sebagai rakyat yang terbiasa dengan kehidupan yang sangat sederhana telah melihat akar masalah kenapa negara yang kaya raya ini malah masih banyak rakyatnya yang sulit sekali sejahtera. Ada saja penghalang untuk mengelola sumber daya alam, belum lagi upaya pembodohan yang masih terus berlangsung hingga kini. Kita hanya dijejali pencitraan sok merakyat yang sudah memuakan itu. Dari gaya bicara Prabowo memang komunikasi beliau ini agak parah ya, selalu ingin terkesan perkasa atau tegas tapi kemarin dibilangnya sudah gemoy. Waduh, ada-ada saja pencitraannya. Semua janji Prabowo itu tidak bisa dipercaya, dia hanya haus pujian dan hormat. Tentunya haus kekuasaan juga, sehingga ambisinya terus menari-nari hingga apapun caranya ia lakukan demi bisa menjadi presiden atau demi berkuasa bersama dengan kelompoknya. Bagaimana menurut Anda? Makan siang ya gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Seluruh anak-anak kita harus dapat gizi yang baik supaya dia mampu untuk belajar dan kuat untuk menghadapi masa depan.
Waduh, bisa ambil keuntungan dalam kesempatan? Prabowo anggarkan 450 triliun rupiah untuk program makan siang gratis. Gibran kebetulan punya catering? Nah, dari semua anomali dan ketidakwajaran ini, maka kemudian muncullah kecurigaan. Jangan-jangan memang ada tangan-tangan penguasa di balik semua ini. Dan kalau ditanya ya, mengapa Gibran terlihat sangat percaya diri? Bahkan bisa dibilang Gibran seperti overconfident. Nah, lantas apa yang membuat Gibran itu bisa seperti itu? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Politikus Ferdinand Huta Heian menanggapi bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto yang akan menganggarkan 400 triliun hingga 450 triliun untuk program makan siang gratis. Menurut Ferdinand, program tersebut akan membuat Indonesia tertinggal jauh karena banyaknya jumlah anggaran. Ia pun mulai mengingatkan jika Gibran yang merupakan bakal cawapres Prabowo mempunyai bisnis catering. Ia berkata, Capres ini akan membuat Indonesia tertinggal jauh karena menggunakan uang 450 triliun tanpa manfaat. Karena melaksanakan ini saja tidak jelas metodologinya ya. Apakah ini akan menjadi proyek bagi catering? Oh ya, Gibran kalau nggak salah punya bisnis catering ya. Ucapnya seperti dikutip dari akun X pribadinya. Sebelumnya, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto menempatkan program makan siang gratis sebagai program nomor dari program masa cepat terbaik dengan anggaran 450 triliun. Kita hitung kapasitas kita sekarang, saya kira baru kasih 1 kali makan siang atau habisnya ada snack. Saya kira ini sudah prestasi. Menurut saya ya, suatu langkah yang strategis yang cukup menjawab banyak masalah. Hitungan 400 triliun, 450 triliun atau kira-kira 30 juta dolar, kata Prabowo pada Rabu 8 November. Prabowo belum menjelaskan dari mana dana tersebut akan dianggarkan, tapi menurutnya program makan siang gratis untuk seluruh anak Indonesia dapat menyelesaikan banyak permasalahan. Hal ini karena dana yang akan dikucurkan untuk program tersebut akan beredar di dalam negeri, sehingga multiplier effect atau efek berganda bisa timbul melaluinya. Akhirnya semua hanya berjalan cepat. Saking sibuknya nguber tiket cawapres, Prabowo Gibran tidak sempat berembuk untuk membicarakan permasalahan dan kepentingan rakyat. Sehingga saat menyapa para pendukungnya, ucapannya sudah melebar ke gagasan. Entah kapan yang mempersiapkan semua itu. Saat didengar seksama kena semprit beberapa pihak ya, karena programnya bukan made in Prabowo Gibran, tapi made in Bapak dan jajarannya. Ya, seperti program Dana Abadi Pesantren yang sudah masuk ke APBN 2024. Untuk apa disebut-sebut lagi? Menyebutnya sebagai program Prabowo Gibran lagi. Kehabisan bahan karena belum persiapan gagasan apa yang mau diungkapkan ke depan publik ya. Saya bantu ya mas. Kemarin Pak Prabowo janji mau ngasih makan gratis dan minum susu gratis. Coba dijelaskan mekanisme dan sumber dananya dari mana. Yang simpel-simpel dulu aja mungkin mas, karena Mas Gibran juga cawapres giveaway. Rasanya juga belum persiapan sejauh dan sematang Pak Ganjar Mahfud. Aduh kok jadi bedain dengan Ganjar Mahfud nih? Jelas beda dong, beda jauh. Dengan kehadiran Mas Gibran sebagai cawapres giveaway, rasanya akan menambah keseruan Pilpres. Ya, sampai mana saja anak presiden bisa menunjukkan pengalamannya dalam pemerintahan. Semoga dari kotak giveaway tidak kemudian membuat Mas Gibran menjadi ban serepnya Pak Prabowo. Dan yang terpenting, adakan giveaway juga mas. Biar keseruannya tidak hanya saat paman memuji Anda sebagai wali kota inspiratif di dalam putusan MK. Tapi saat agenda menampung aspirasi dengan penuh keberanian, juga berikan giveaway itu. Atau mau kolaborasi bersama Mas Kaisang untuk sharing pengalaman politik sebelum menghadapi perdebatan publik dan pemaparan visi misi serta program agar kita bisa mengurutkan karir politik kalian berdua. Nanti hadiahnya pisang atau martabak spesial, boleh banget. Harusnya para kontestan yang akan menjadi pemimpin negeri memiliki ide dan gagasan cemerlang untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakatnya, bukan dengan cara membodohinya dengan pepesan kosong yang malah membuat masyarakat berbalik bersikap apatis. Dan yang lebih penting dari itu semua adalah apakah mereka sudah melakukan pembuktian bahwa apa yang sudah mereka lakukan bukan sebatas impian. Menjadi konyol jika apa yang mereka katakan berbanding terbalik dengan apa yang bisa mereka lakukan. Misal program yang hanya menguntungkan usaha pribadi dari Gibran dengan memanfaatkan jabatan. Ini sih kalau menang ya. Yang jelas bangsa ini membutuhkan pemimpin yang memiliki pemikiran dan pandangan futuristik, bukan pemimpin yang memiliki tabiat licik. Bagaimana menurut Anda?